Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai perkembangan penyimpanan energi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agir Pamela, NRP 012 1184 06x7 dari kelas penyimpanan energi. Berbicara tentang perkembangan teknologi penyimpanan energi dapat kita lihat berdasarkan grafik berikut, di mana antara lain ada lithium-ion baterai, lead-based baterai, flywheels, full baterai, sodium sulfur baterai, compressed air, superkapasitor, zinc air, dan termasuk pula di dalamnya ada pump hydro. Secara umum dapat dilihat bahwa masing-masing teknologi penyimpanan energi ini fluktuatif, ada yang tetap mendominasi dan ada pula yang mulai tergantikan. Tentunya hal ini berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teknologi penyimpanan energi. Di situ kita ketahui bahwa baterai lithium-ion tetap mendominasi, bahkan terus naik grafiknya. Tapi semakin ke sini, banyak dilakukan pengembangan sehingga diperoleh teknologi penyimpanan yang lebih baik. Yang pertama ada pump hydro storage atau yang disingkat PHS. PHS merupakan teknologi penyimpanan energi mekanik yang paling banyak diterapkan dalam pembangkit listrik. Ketika periode permintaan energi rendah dan ketersediaan energi listrik tinggi, air akan dipompa dan disimpan di reservoir atau kolam atas. Kemudian ketika listrik dibutuhkan, air dilepaskan kembali di reservoir bawah, menghasilkan tenaga melalui turbin. Dan ini ada contoh gambar PHS yang ada di Zimbabwe. Dan hingga akhir 2011, pembangkit listrik PHS dengan kapasitas pasang di atas 123.400 MW telah beroperasi. Keunggulan PHS ini antara lain kapasitasnya tinggi sampai 4.000 MW dan biaya relatif rendah per unit kapasitas. Biaya pemasangan untuk PHE ini bervariasi antara 1.700 hingga 5.100 dolar per kilowatt. Biaya ini cukup murah jika dibandingkan dengan baterai lithium-ion yang berkisar 2.500 hingga 3.900 dolar per kilowatt. Selain itu, PHS memiliki life cycle yang relatif lama, yaitu 30 hingga 60 tahun. PHS juga memiliki efisiensi lebih dari 80%, hemat energi melalui siklus penuh. Sedangkan kelemahannya adalah waktu konstruksi untuk pembangunan PHS yang umumnya memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang besar, serta dalam prosesnya dapat mengganggu satwa liar lokal dan permukaan air. Penyimpanan energi mekanik selain PHS yaitu penyimpanan udara terkompresi atau CAES. CAES merupakan teknologi penyimpanan yang relatif jarang digunakan. Prinsip CAES yaitu udara dipompa ke dalam lubang bawah tanah dan disimpan. Lalu ketika energi dibutuhkan, udara dari gua bawah tanah tadi dilepaskan kembali di mana ia dipanaskan dan ekspansi yang dihasilkan mengubah generator menjadi listrik. Gambar ini merupakan gambar CAES yang berada di Norton, Ohio. Ia memiliki kapasitas tertinggi dari jenisnya di dunia yaitu 2.700 MW dan terdiri dari 9 unit pembangkit listrik. Keunggulan teknologi ini adalah kapasitas tinggi dengan efisiensi sebesar 80%, biaya per unit kapasitas yang relatif rendah yaitu 400 euro per kilowatt dan memiliki life cycle yang relatif lama yaitu 20 hingga 40 tahun. Sedangkan kelemahannya adalah masalah dalam mendapatkan lokasi untuk digunakan dan berkurangnya efisiensi terkait dengan proses pendinginan atau pemanasan ulang. Di samping itu, emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh pemanasan berulang dapat menyebabkan pencemaran udara. Selain penyimpanan energi mekanik, terdapat pula penyimpanan energi baterai. Salah satunya ada baterai timbal asam atau yang kita kenal dengan aki. Baterai timbal asam adalah salah satu teknologi baterai pertama yang digunakan dalam penyimpanan energi. Aplikasinya antara lain dapat digunakan pada dunia otomotif seperti di mobil, sepeda motor, skuter, pada uninterruptible power supply atau UPS, dan pada dunia telekomunikasi seperti pada tower backup dan lain sebagainya. Penggunaan lead acid baterai dari 2019 hingga 2023 diprediksi akan naik sebesar 6,8%. Kelebihan dari lead acid baterai ini antara lain biaya per unit kapasitasnya relatif rendah yaitu 50 hingga 150 euro per kilowatt, dapat didaur ulang lagi, toleran terhadap kelebihan pengisian, impedansi internal yang rendah. Namun kekurangannya antara lain kepadatan energinya yang rendah yaitu 24 hingga 45 watt-hour per kilogram, sehingga berbahaya jika kelebihan panas pada saat pengisian. Kemudian life cycle yang pendek sekitar 300 hingga 500 siklus saja karena timbal membutuhkan daur ulang itu tadi. Timbal sendiri adalah zat jenis logam berat yang dapat merancuni lingkungan. Ia juga secara bobot sangat berat dan efisiensi energi yang rendah sekitar 70%.
Selanjutnya, berdasarkan grafik perkembangan teknologi penyimpanan energi di atas, yang paling banyak digunakan dan banyak riset pengembangannya adalah baterai lithium-ion. Baterai ini telah digunakan untuk penyimpanan baterai skala besar, yakni telah menguasai 90% pasar global. Berdasarkan grafik aplikasi lithium-ion, baterai ini paling banyak digunakan dalam dunia industri disusul oleh konsumer elektronik. Dan penggunaannya diprediksi naik sebanyak 13% dihitung dari tahun 2020 hingga 2027. Nah, untuk detailnya, aplikasi baterai lithium-ion ini pada grid energi dan industri dapat digunakan contohnya pada penyimpanan energi dari solar panel dan wind power. Kemudian yang sering kita jumpai pada customer elektronik seperti pada baterai smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya. Pada dunia otomotif atau transportasi, baterai ini juga sering digunakan terutama untuk electric vehicle. Pada akhir 2017, biaya paket baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik turun sekitar 70% seperti yang digambarkan pada grafik ini, menjadi $209 per kilowattnya. Nah, turunnya harga baterai lithium-ion ini juga menjadi salah satu faktor meningkatnya penggunaan energi terbarukan, contohnya yang menggunakan energi matahari dan angin dalam dekade terakhir. Kelebihan dari baterai lithium-ion sendiri antara lain ringan, karena pada dasarnya lithium sendiri merupakan logam paling ringan. Di samping itu, kapasitas jenis mencapai sebesar 3.600 ampere hour per kilogram, di mana nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas jenis dari baterai sekunder jenis asam timbal yang sebesar 260 ampere hour per kilogram saja. Dengan inovasi baru seperti pengganti grafit dengan silikon untuk meningkatkan kapasitas daya baterai, berusaha membuat baterai lithium ini semakin kompetitif untuk penyimpanan jangka panjang. Baterai ini juga memiliki kepadatan energi yang tinggi, yakni 150 watt-hour per kilogram, dibandingkan timbal asam yang hanya 35-40 watt-hour per kilogram. Kelebihan lain yang tidak dimiliki penyimpanan energi lain yaitu perawatan yang mudah dan aman, karena lebih stabil asalkan tindakan pencegahan tertentu dipenuhi saat charging dan discharging. Kekurangan lithium-ion ini antara lain memerlukan sirkuit perlindungan yang aman untuk membatasi tegangan puncak setiap sel selama pengisian serta mencegah tegangan sel turun terlalu rendah saat discharge. Life cycle yang relatif pendek tergantung pada jumlah siklus pelepasan muatan. Nah, seringkali baterai hanya mampu menahan 500 hingga 1000 siklus pelepasan muatan sebelum kapasitasnya turun. Dan tidak begitu bisa didaur ulang. Menurut laporan, hanya ada 5% baterai lithium-ion saja yang dapat didaur ulang. Full baterai adalah alternatif untuk baterai lithium-ion. Seperti hanya pada baterai konvensional, full baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik secara langsung melalui reaksi kimia. Namun, bahan elektroaktif disimpan secara eksternal menjadi dua tangki elektrolisis dan menghasilkan energi dengan reaksi elektrokimia reversibel antara dua elektrolit. Saat ini perkembangan full baterai telah menghasilkan 4 jenis baterai yaitu seng brom, vanadium redox, polisulfida bromida, dan seng cerium. Flow baterai telah digunakan dalam berbagai proyek penyimpanan energi yang membutuhkan durasi penyimpanan energi yang lebih lama. Namun demikian, popularitas baterai jenis ini belum mampu mengalahkan baterai lithium-ion. Ini hanya menguasai sekitar 5% pasar global, namun prospek flow baterai ini cukup menjanjikan di mana diprediksi ada peningkatan sebesar 32% dari tahun 2018 hingga 2023. Kelebihan flow baterai ini antara lain, arus baterai dengan kepadatan energi yang relatif rendah serta memiliki siklus hidup yang panjang sehingga membuat baterai ini sangat cocok untuk memasok daya secara terus-menerus. Kelebihan lainnya, full cell memiliki efisiensi 70 hingga 85% dan dapat diisi ulang atau rechargeable. Sedangkan kelemahannya antara lain, memerlukan sirkuit pelindungan yang aman terkait proses thermal dan stabilitas membran kimia dan elektrolitnya. Hal ini berdampak pada waktu pengoperasian dan umur baterainya. Life cycle-nya relatif pendek tergantung pada jumlah siklus pelepasan muatan. Teknologi penyimpanan energi lainnya adalah sel bahan bakar atau fuel cell. Bentuknya seperti gambar ini. Sel bahan bakar menggunakan energi kimia hidrogen atau bahan bakar lain untuk menghasilkan listrik dengan bersih dan efisien. Penggunaan sel bahan bakar ini cukup luas mulai dari penggunaan pada pembangkit listrik, kendaraan, hingga ke perangkat kecil seperti laptop. Kelebihan fuel cell ini antara lain memiliki kepadatan energi tinggi, tidak melepaskan emisi karena produk sampingnya adalah air. Life cycle yang relatif lama,
Namun kelemahan dari teknologi ini adalah harga pasaran yang relatif tinggi, yakni 3.000 hingga 5.000 US dollar per kilowattnya, karena seringkali membutuhkan katalis atau pemrosesan yang mahal, contohnya platina. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai atau biaya pengadaannya tinggi, kecepatan reaksi yang terjadi lambat, dan tingkat keamanannya masih rendah. Selanjutnya, perkembangan teknologi penyimpanan energi yang cukup menjanjikan adalah superkapasitor. Superkapasitor ini umumnya diaplikasikan dalam menghidupkan mesin, aktuator, pada kendaraan listrik atau hibrid listrik untuk meratakan beban transien dan meregenerasi energi pengereman. Saat ini superkapasitor sedang dalam pengembangan dengan berbagai riset yang telah dilakukan. Dibandingkan dengan kapasitor konvensional, superkapasitor ini luas permukaan elektrodanya diperbesar signifikan dan jarak antar platin diperkecil sehingga kapasitansi kapasitor meningkat. Pada tahun 2020, peneliti dari University College London dan Chinese Academy of Science telah merilis studi dan bukti konsep desain superkapasitor baru menggunakan film laminasi grafin dan berkonsentrasi pada jarak antar lapisan. Nah, para peneliti menemukan bahwa mereka dapat meningkatkan kepadatan energi volumetrik dengan menyesuaikan ukuran pori-pori membran yang persis dengan ukuran ion elektrolit, di mana superkapasitor yang telah ada sebelumnya hanya menawarkan sekitar 5 hingga 8 watt-hour per liter, sedangkan desain baru ini telah diuji pada rekor 88,1 watt-hour per liter atau sekitar 10 kali lebih besar. Dengan demikian, tim desain tersebut merupakan superkapasitor berbasis karbon dengan kepadatan energi tertinggi yang pernah dilaporkan. Kelebihan superkapasitor antara lain kemampuan untuk charging dan discharging secara terus-menerus tanpa menurunkan kapasitas dayanya. Misalnya nih, superkapasitor 3 volt akan tetap jadi 3 volt meskipun hingga 15 tahun. Kemudian, efisiensinya tinggi, hingga 85-98%, dan life cycle yang lama. Namun, kelemahannya adalah memiliki kepadatan energi yang relatif rendah, di mana kepadatan energi menunjukkan jumlah energi yang dapat disimpan unit per unit massa perangkat. Nah, walaupun kepadatan energinya kira-kira ratusan kali lebih besar dari kapasitor elektrolit konvensional, tapi kepadatan energinya relatif lebih rendah jika dibandingkan baterai elektrokimia, yaitu sekitar 1/5 hingga 1/10-nya. Berdasarkan perkembangan teknologi penyimpanan energi, semakin berjalannya waktu, arah pengembangannya mengutamakan beberapa faktor, di antara lain life cycle, di mana prioritas dalam kemajuan penyimpanan energi yaitu memperpanjang ketahanan umur penggunaan media penyimpanan energi sehingga dapat digunakan untuk memasok daya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, biaya. Penyimpanan energi harus memiliki biaya per unit kapasitas yang lebih rendah agar lebih hemat. Kemudian, efisiensi. Nah, maksudnya, hasil suatu reaksi atau proses dari suatu media penyimpanan energi tidak dibuang, melainkan dipakai lagi sehingga reaksi dapat berlangsung kembali. Lalu, kapasitas daya. Di mana semakin besar kapasitasnya, maka semakin lama media penyimpanan energi tersebut menyimpan energi hingga habis digunakan. Di samping itu, keamanan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan teknologi penyimpanan energi. Misalnya, terkait dengan kestabilan media ketika overcharging agar tidak menimbulkan dampak yang lebih berbahaya seperti meledak, ataupun dari segi bahan yang digunakan apabila ada kebocoran, tidak akan mengakibatkan dampak negatif lainnya seperti sifat korosif dan iritasi dari suatu bahan kimia yang digunakan. Nah, selain faktor-faktor itu, kemudahan dan kenyamanan penggunaan konsumen menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. Contohnya dari segi ukuran, suatu media penyimpanan energi didesain sedemikian rupa hingga memiliki ukuran dan massa yang lebih ramping atau kecil dan ringan, namun dengan kapasitas daya yang relatif sama. Sehingga dengan demikian akan lebih memudahkan untuk dibawa di mana dan kapan saja tanpa memakan banyak ruang. Selain itu, cara yang digunakan dalam pengisian energi juga dirancang agar semakin mudah digunakan, misalnya dalam pengembangan pengisian baterai fast charging dan wireless charging. Di samping itu, aplikasi pengembangan penyimpanan energi saat ini banyak digunakan dalam pembangkit listrik serta pada solar panel dan wind power, dan digunakan pula pada electric vehicle atau kendaraan hibrid listrik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.